Renungan Sabat tanggal 5 Juli tahun 2025. Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Esem Adonai Somasya Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Sohamasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adonai Somasya. Syabat salut buat kita semua, mempelai Adonai Somasya yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Kita saat ini sudah memasuki minggu pertama ya, di Sabat pertama di bulan Juli. Tidak terasa waktu begitu cepat berjalan. Satu hal yang harus kita pahami, kedatangan Adonai Sohamasya sudah sangat dekat ya. Ini nanti sedikit saya akan sampaikan kedatangan Adonai Sohamasya karena banyak pro dan kontra di luar sana ya, bahkan sampai menghujat ya. Itu berbahaya ya. Kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata meskipun itu dalam bentuk ketikan ya, kalau kita menghina penglihatan, artinya menghina ketika kita dibawa ke samain ya, seolah-olah kita bertemu sama Satan ya, hati-hati ya. Saya sudah mengatakan berkali-kali, kalau orang buta ya, dia tidak tahu. Saya saja sudah ketemu 4 kali dengan Adonai Sua. Adonai Sua tidak pernah mengatakan, akulah Adonai Sohamasya. Tidak pernah. Bahkan yang ketiga kali ketika saya masuk ke Samaim, yang mengatakan itu adalah malaikat. Ya, kenapa? Karena Adonai Sohamasya tahu ya, dia sangat tahu. Makanya di Markus 3 ayat 28 dikatakan, menghujat anak manusia sebanyak-banyaknya masih diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, hati-hati ya, jangan kau kira menghujat Roh Kudus itu kita berteriak, wah Roh Kudus engkau tidak benar. Bukan. Ya, saya sudah menyampaikan ya ketika pencurahan Roh Kudus ya,
menghujat Roh Kudus itu, kalau engkau menolak yang diutus, itu sudah menghujat, ya. Hati-hati. Bahkan kau mengucapkan kata-kata yang menghina nubuatan, ya, merendahkan penggenapan, tidak mengakui penggenapan, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Jangan kau bermimpi di rapture. Sekali lagi saya katakan, jangan kau bermimpi di rapture. Jangankan di rapture, masuk ke samain pun kau belum tentu. Ya, kenapa saya keras seperti ini, ya? Justru inilah yang diingatkan kepada saya, ya, supaya saya berteriak sampai sekarang pun, ya. YYRH itu berbicara kepada saya secara roh, ya. Jangan main-main, ya. Kalau saya tidak benar, saya sudah dilempar dari kemarin-kemarin. Karena apa? Karena justru sekarang sudah semakin dekat. Ya, engkau yang di luar sana, jangan coba-coba, ya, menghina, ya, pelayanan YYRH Ministry. Lebih bagus engkau duduk diam. Saya tidak pernah menghina engkau, ya. Hati-hati, ya. Ini yang saya harus sampaikan, ya. Oke, kita masuk ke visi misi dari pelayanan YYRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita punya visi itu masuk ke surga, masuk ke samain tanpa mengalami kematian. Ini yang disebut dengan rapture. Saat ini, ya, saya sampaikan, dalam 2 minggu terakhir, lebih dari 1.000 orang, bayangkan itu, lebih dari 1.000 orang diberi penglihatan, baik dia mengalami NDE, Near Death Experience, ya, secara medis dia mati, bukan mati suri, beda. Kalau mati suri, seperti yang saya alami, mati suri. Lagi tidur, roh saya keluar, itu mati suri. Tetapi secara medis, itu lebih berbeda, ya. Itu disebut NDE, Near Death Experience. Itu bukan mati suri. Artinya apa? Secara medis, dia sudah dikategorikan mati. Tetapi rohnya dikembalikan. Kalau mati suri, kita tidur-tidur, tiba-tiba roh kita keluar. Itu bukan secara medis, ya. Karena belum tentu jantung kita berhenti. Hati-hati, ya. Jadi jangan kau mengatakan sedikit-sedikit mati suri. Dan satu hal yang harus engkau ketahui juga, ya. Ketika kita masuk ke samain, ya, kita ketemu dengan Adonisua, apalagi kita dari lahir, ya, tidak tahu nama yang sebenarnya. Dan ketika kita ketemu Tuhan itu, kita masih memanggil nama yang lama, dan dia sangat mengasihi kita, ya. Dia tidak pernah mengatakan, kamu salah memanggil nama saya. Tidak, ya. Selama engkau masih buta, engkau masih diampuni. Ya, malah sekarang penyembah-penyembah Bapak Yahweh merasa melihat, merasa tahu kebenaran, tetapi menghina Adonisio Masia. Tidak mungkin kau diselamatkan. Saya sampaikan, tidak mungkin kau diselamatkan. Jangankan di rapture, masuk ke samain pun kau belum tentu. Ya, dengar ini, ya, bagi yang mendengar, jangan main-main, ya. Engkau menghina yang namanya penglihatan, engkau menghina nubuatan, engkau menghina Roh Kudus, engkau menghina. Seolah-olah orang-orang itu penyembah setan, kamu bilang. Secara terjemahan, tetapi kalau kita masih buta, kita masih diampuni. Ya, hati-hati, ya. Terlalu gampang engkau menghina orang. Ya. Padahal maksudnya baik. Kenapa saya selalu men-share setiap hari, ya, saya share mengenai penglihatan orang-orang di luar sana yang mengalami kematian, baik secara medis, bahkan secara kecelakaan, ya. Karena memang sudah diperlihatkan semuanya, yang waktunya sudah dekat, ya. Bukannya saya percaya mereka mengatakan tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya, bukan, ya. Tetapi itu kita bisa uji. Ya, saya sudah sampaikan ke mempelai-mempelai kudus Adonisio di YYRH Ministry, ya. Kita bisa uji tanggal-tanggal tersebut, apakah benar tanggal tersebut Adonisio nanti akan datang. Kita bisa uji. Ya, artinya apa? Ketika tanda-tanda itu sudah terlihat,
berarti kita harus siap-siap, ya. Kita mengujinya dengan tanda-tanda yang terdekat dengan kita. Ya, saya tidak bisa sampaikan di sini ya. Itulah ya visi kita. Diangkat hidup-hidup ke surga tanpa mengalami kematian. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru, karena inilah asal pelayanan kita dari Samaim, dari surga. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Ehad, ya. Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad. Inilah Gembala Agung kita. Ya, saya tidak pernah mengatakan saya Gembala Agung atau saya Tuhan, tidak pernah. Ya, kalau engkau menghina saya, hati-hati ya. Nanti engkau akan melihat ya, anti Hamashiach itu dia berani mengatakan dia Mesias, dia Elohim. Itu anti Hamashiach. Artinya apa? Kalau engkau mengklaim saya seperti itu, jadi seolah-olah engkau mengatakan saya anti Hamashiach. Padahal kita memiliki Gembala Agung adalah Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes. Ya, jadi hati-hati ya. Orang-orang di luar sana ya, saya peringatkan. Kalau engkau mau diselamatkan, ya, jaga perkataanmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Kalau tidak mungkin ya, kasihan. Di dunia saja engkau orang lemah, ya, apalagi engkau masuk ke alam maut, apalagi masuk ke lautan api. Sudah saya katakan, engkau berteriak apapun di sana tidak ada artinya. Engkau mengatakan, wah, Bapak Yahweh, maafkan saya tidak tahu Henry itu diutus, saya tidak tahu engkau memakai dia. Gak ada gunanya engkau berteriak seperti itu nanti. Gak ada, ya. Kemarin juga, ya, seperti yang saya sampaikan. Orang yang mendapat penglihatan itu, dia bilang, yang di rapture itu hanya beberapa orang. Saya saja kaget. Ya, dia bilang, semua orang berkumpul ketika dia melihat, hanya beberapa orang di rapture. Ya, engkau gagah-gagahan, seolah-olah engkau bisa di rapture. Padahal engkau sendiri tidak tahu bagaimana mempersiapkan diri untuk di rapture. Karena apa? Karena rapture itu adalah persiapan. Dan persiapan itu diberikan kepada orang yang diberitahu. Ya, bukan sembarangan. Ya, kemarin juga saya sudah sampaikan mengenai utusan. Ya, artinya apa? Adonisua itu datang ke dunia, dia sebagai utusan Bapa Yahweh. Makanya dia mengatakan, jikalau mereka menolak engkau, berarti mereka menolak aku. Dan menolak dia yang mengutus aku. Itu bicara utusan, pengutusan. Artinya apa? Kalau engkau dulu hidup di zaman Adonisua, saya percaya engkau pun menolak Adonisua. Sama seperti orang Israel. Mereka pasti menolak, engkau juga pasti menolak Adonisua. Karena kau akan mengatakan, saya tidak percaya sama Adonisua, saya percaya sama Bapa Yahweh. Engkau pasti akan mengatakan begitu. Makanya penting. Ya, makanya Adonisua itu mengatakan penting masalah utusan. Itu tidak main-main ya. Jadi hati-hati ya. Kasihan ya. Saya selalu mengatakan kasihan. Saya selalu meminta ya, dalam arti memohon kepada Bapak Yahweh supaya orang-orang yang ikut di YRH Ministry di rapture ya, itu selalu doa kita ya. Setiap hari, bahkan 3 kali sehari kita doakan semua mempelai-mempelainya di YRH Ministry supaya ketika nanti Adonisua datang, tanggal berapapun dia datang, kita semua di rapture, diangkat ya, tidak ada yang tertinggal. Kenapa? Karena itulah saya disuruh berteriak. Saya juga tidak mau tadinya ya. Saya bilang, jangan saya, pakai orang lain. Tuhan Yesus, saya bilang pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus tidak memakai mereka. Saya juga bingung. Kenapa Tuhan, saya bilang? Tidak dijawab. Sampai dengan detik ini tidak dijawab. Tetapi semua sudah disingkapkan ya. Jadi dia tidak perlu menjawab. Tapi semua sudah diperlihatkan ya. Seperti yang saya sampaikan ya, kita saat hari ini akan mendengar ya mengenai dimeteraikan oleh Ruach HaKodes ya. Supaya kita mengerti apa arti dimeteraikan oleh Ruach HaKodes. Jadi kita punya
Gembala Agung Sinode Pusat kita, YYRH Ehad. Artinya kalau engkau menghina pelayanan YYRH Ministry, menghina saya, ya, orang yang diutus, engkau menghina YYRH Ehad. Sekali lagi saya katakan, hati-hati, ya. Jangan kau gagah-gagahan, ya. Saya sudah bilang, satu titik pun saya tidak punya kuasa apapun terhadap YYRH Ehad. Tidak ada, ya. Saya orang yang sangat lemah, ya. Jadi jangan kau berpikir seolah-olah saya ini Tuhan, tidak, ya. Saya tidak pernah mengutuk orang, tidak pernah, ya. Tidak pernah. Nanti kau akan lihat di hari penghakiman, ya. Apa arti mengutuk? Apa arti menghakimi? Engkau nanti akan tahu. Tapi kalau engkau sudah masuk di hari penghakiman, berarti engkau tidak mungkin masuk ke Samaim. Ya, kalau orang yang masuk ke Samaim, masuk ke Yerusalem baru, itu tidak memasuki hari penghakiman, malah menjadi hakim, ya, duduk di tahtanya, menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat. Itulah mempelai-mempelai kudusnya, ya. Itulah visi kita. Misi kita adalah siap untuk rapture, siap untuk masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Atau dengan kata lain, kita mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Itulah visi misi dari YYRH Ministry. Ya, kita akan masuk ke Dafar Elohim. Judulnya sabat ini adalah kunci utama rapture atau masuk ke Samaim adalah dimeteraikan oleh Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Kita akan baca dari Yohanes 1 ayat 32 sampai 33, Yohanes 3 ayat 3 dan 5, Yohanes 14 ayat 26. Ya, mempelai Indonesia Masyarakat, kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 32 sampai 33. Dan Yohanes bersaksi dengan mengatakan, aku telah melihat roh yang turun dari surga seperti seekor burung merpati, dan dia hinggap di atasnya. Aku juga tidak pernah mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dalam air. Dialah yang telah berfirman kepadaku, ke atas siapa engkau dapat melihat roh yang turun dan hinggap di atasnya, dia inilah yang membaptis dalam Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Yesua menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Yohanes 14 ayat 26. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, amin. Ini mengenai Roh Kudus, ya, penting, ya. Kenapa dimeteraikan oleh Roh Kudus? Supaya orang bisa di-rapture, ya. Artinya itulah yang disebut dengan dilantik. Saya sudah pernah mengatakan, yang melantik presiden yang resmi itu adalah Undang-Undang Dasar, ya. Artinya melalui badan tertinggi di negara ini dilantiklah presiden, ya, sebagai pemegang amanat dari Undang-Undang Dasar. Lalu presiden yang resmi inilah melantik para pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menterinya, ya. Tidak pernah ada bukan presiden yang resmi melantik orang sebagai menteri yang tidak jelas, tidak ada, ya. Begitu juga di dalam kerajaan Samaim, ya. Itu tidak main-main, ya. Artinya apa? Itu semua harus melalui otoritas
dari Bapak Yahweh, dari YHWH. Jadi tidak ada orang sembarangan ya melantik mempelai-mempelainya ya. Wah, saya percaya kok Adonisua. Kenyataannya tidak percaya. Saya selalu mengatakan ya, kemarin saya sudah bicara mengenai nubuatan dan penggenapan. Engkau saja tidak pernah menyebut semua penggenapan yang sudah dilakukan oleh Adonisua. Ya, saya kemarin melihat-lihat foto-foto kami ya, waktu di tempat lama ya. Itu ada banner-banner besar ya. Happy Sukkot. Happy Pesach. Tidak ada nama Adonisua Hamasianya. Semuanya tidak ada. Hanya imamat 23. 7 hari raya besar. Tanpa ada Adonisua Hamasianya. Artinya apa? Engkau tidak percaya sama Adonisua Hamasiah. Itu artinya. Bagaimana mungkin ada Roh Kudus sama engkau? Kalau engkau sendiri tidak pernah mengucapkan, tidak pernah mengakui Adonisua itu yang sudah menggenapi Taurat. Bohong besar kalau engkau mengatakan ada Roh Kudus. Apalagi engkau membaptis. Namamu dicatat dalam kitab kehidupan oleh Roh Kudus. Tidak mungkin. Kenapa? Karena engkau sendiri tidak percaya sama Adonisua. Roh Kudus itu ada karena Adonisua sudah menggenapi kedatangan yang pertama. Maka yang tadi dia katakan, namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saya diingatkan terus, ya. Jadi tidak main-main ya. Roh Kudus itu bukan roh yang versi kita atur-atur, tidak. Dia memberi kita hikmat. Makanya kenapa saya suruh berteriak? Karena mempelai-mempelainya ini, yang penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini, sebenarnya tanpa disadari tidak mengakui Adonisua, tidak mengakui Roh Kudus. Cuma ngomong doang, menyatu dengan tubuh dan darahnya saja 1 kali 1 tahun, 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 minggu, tetapi tidak pernah mengatakan itu adalah tubuh Adonisua, darah Adonisua, tidak pernah mengatakan. Bagaimana mungkin kau percaya? Bagaimana mungkin kau mengatakan namamu dicatat dalam kitab kehidupan? Tidak ada. Makanya penglihatan-penglihatan yang diberikan itu dikatakan hanya beberapa orang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu a few people. Sedikit orang yang di-rapture. Jangan mimpi, ya. Karena inilah yang akan duduk di tahta dan yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Sangat sedikit. Tidak bicara ribuan, tidak bicara jutaan, apalagi miliaran. Tidak ada orang di rapture sampai miliaran, jutaan, ribuan, tidak. Paling besar order ratusan. Tetapi untuk rapture pertama, dalam arti di rapture untuk dalam waktu dekat, itu mungkin cuma beberapa puluh orang. Ya, atau bahkan mungkin penggenapannya seperti saya bilang, minimum 12 orang. Nggak main-main rapture. Ya, minimum 12 orang. Wah, Pak Henry membatasi kuasa Bapak Yahweh Adonisua. Engkau saja tidak percaya Adonisua, bagaimana engkau bisa mengatakan saya membatasi Adonisua, kuasa Adonisua? Engkau saja tidak pernah mengucapkan. Saya perhatikan itu, semua WA-WA-mu. Ya, engkau bikin status pun. Happy Sukkot, Happy Pesach. Tidak ada Adonisuanya di situ. Saya perhatikan itu. Tapi engkau sudah gagah-gagahan. Ngapain percaya yang penglihatan? Penyembah setan kata. Bertemu setan. Waduh, ngeri. Ngeri. Hati-hati engkau berbicara. Berkaca engkau. Keluargamu saja lebih bagus engkau tegur keluargamu. Kau setan nengking setan, tanya sama keluargamu. Setan nengking setan, setan usir setan. Apa itu? Ngomong begitu.
Jangan kau menghina orang lain. Engkau bukan bagian dari YRH Ministry, tapi sudah gagah-gagahan, merasa benar. Hati-hati, ya, Bu, ya, hati-hati, Bu, ya. Kalau engkau berkata begitu, kasihan engkau. Setan, katanya. Itu bohong, katanya. Nggak benar itu. Penyembah setan diberi penglihatan. Itu penglihatan setan, katanya. Waduh, kasihan, ya. Engkau menghina yang namanya orang, ya, diberi kasih karunia oleh Bapa Yahweh, oleh Adon Yesua untuk naik ke Samain. Seperti saya sampaikan, saya 2 kali ke waktu ke Samain, saya tidak pernah tahu nama yang benar. Ya, saya sudah ketemu sama Adon Yesua, dia tidak pernah ngomong, akulah Yesua, tidak pernah. Dia hanya mengatakan, aku mengasihimu, aku tahu. Waktu saya mengatakan, Tuhan, saya belum tahu namamu yang benar. Aku tahu. Hanya itu dia ucapkan. Tetapi aku tetap memakai engkau. Jadi jangan gagah-gagahan, ya. Mengatakan, wah itu setan, setan. Dikit-dikit setan. Seolah-olah engkau itu adalah orang-orang yang sudah dipilih. Ya, nggak ada orang yang dipilih kayak begitu, ya. Menghina-menghina nggak ada, ya. Hati-hati, ya. Saya bilang hati-hati. Apapun yang kau sudah lakukan, ya. Saya sudah berpuasa 4 kali seminggu. Bila perlu tiap hari pun kau puasa. Tidak masalah. Nggak pengaruh terhadap keselamatanmu. Ya, hati-hati, ya. Yang di luar sana, ya. Engkau menghina, ya urusannya ngeri, ya. Ngeri sebenarnya. Saya nggak main-main, ya. Saya tuh baru kali inilah di penyembah Bapak Yahweh inilah saya berteriak dengan sangat keras. Dulu sebelum saya mengenal Bapak Yahweh, memang sebenarnya asli saya begini kalau berkhotbah. Ya cuma dulu itu masalah kesembuhan dulu, ya. Saya tantang altar call dulu, saya tantang dulu, saya teriak-teriak seperti ini sama. Tapi kalau waktu awal-awal kita berdiri, saya masih pelan-pelan khotbah. Ya sebenarnya asli saya itu seperti ini. Teriak-teriak saya sebenarnya. Saya tantang orang, siapapun, kalau memang dia siap masuk ke lautan api. Saya begitu orangnya. Ya. Kalau memang kau siap masuk ke lautan api, ayo ketemu saya. Jangan main-main. Ya. Itu asli saya seperti itu. Makanya kenapa Adon Yesua bilang, aku pakai engkau. Ya, itu ya Bapak Ibu, ya. Mempelai Adon Yesua Mesia maupun yang mendengarkannya. Jadi jangan main-main, ya, dengan keselamatan. Ya, kalau kita sudah masuk ke alam maut, kita masuk ke lautan api, wah, engkau teriak apapun, kau, aduh, nggak ada gunanya. Ya, ada, ya, keluarga saya, ya, itu diberi penglihatan, ya. Jadi waktu dia ketemu, ya, di alam kematian, dia ketemu sama, ya, keluarga juga, dia cerita sama saya. Kalau saya diizinkan kembali hidup, saya memperbaiki semuanya. Itulah yang diucapkan. Orang-orang yang di alam maut itu mengucapkan seperti itu. Cuma sudah tidak mungkin lagi dia hidup. Karena dia sudah meninggal juga sudah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi dia baru ketemu kemarin. Dikasih mimpi waktu itu. Kalau saya hidup, saya akan memperbaiki semuanya. Bayangkan itu. Sudah tidak ada lagi gunanya. Mau teriak-teriak apapun kau di alam maut, mau teriak-teriak apapun nanti kau di lautan api, di hukuman kekal, tidak ada gunanya. Engkau menyalahi siapa juga tidak ada gunanya. Engkau akan bilang, oh itu gembala sana yang membuat saya masuk ke sini. Gak ada begitu, gak ada gunanya. Oh itu orang tua saya, oh itu suami saya, istri saya, anak saya, keluarga saya yang buat. Gak ada gunanya kau teriak-teriak nanti di alam kematian. Gak ada. Diketawain masih setan. Ya, makanya kenapa? Penting, ya. Penting yang namanya dimetraikan. Ya. Itulah tadi yang saya bilang dilantik. Ya. Di dunia saja yang namanya dilantik itu yang resmi. Ya. Tidak ada orang dilantik dengan alasan, wah ada daftar Elohimnya. Emangnya engkau diberi otoritas untuk melakukan daftar Elohim itu? Tidak. Harus ada yang diutus, ya. Ya, kita coba baca dulu rangkumannya, ya.
Dahar Elohim di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33, Yohanes 3 ayat 3 dan 5, Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, yang dapat membaptis dengan Roh Kudus adalah orang yang ada burung merpati atau Roh Kudus di atas kepalanya. Pada saat itu hanya ada di atas kepala Adon Yeshua Hamashiach. Ya. Jadi kalau kita baca ayatnya ini ya, jadi kadang-kadang saya nggak habis pikir ya. Saya mengatakan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, ya. Jangan kau mengatakan, wah Pak Henry itu menyamakan dirinya seperti ada Yeshua, ada burung merpati di atas kepalanya. Silahkan. Engkau menuduh saya tidak silahkan. Ya, saya diberitahu 17 tahun yang lalu ada burung merpati di atas kepala saya dan itu difoto pada saat saya melakukan pentahiran. Ada lagi yang mengatakan tidak ada dalam firman baptisan pentahiran. Siapa bilang tidak ada? Pentahiran ada. Milkway itu ada. Yang tidak ada itu baptisan pembaruan. Mana ada di dalam kitab suci baptisan pembaruan? Saya bingung ya. Itu gembala bicara masalah letterless ya. Engkau tidak tahu hati dari Bapak Yahweh yang sebenarnya engkau tidak tahu. Ya, semua kitab engkau buka. Engkau tidak tahu penyingkapan yang sebenarnya. Perjamuan tiap hari engkau bilang kanibal. Zeman. Saya sudah katakan, Zeman itu bukan 1 kali 1 tahun, bukan. Zeman itu zaman. Bicara generasi. Untuk memperingati setiap generasi kita. Kita pakai yang Yohanes 6 ya, tidak pakai yang 1 Korintus itu. Karena Yohanes 6 ayat 41 sampai 58 itu langsung dari mulutnya Adon Yeshua, bukan melalui murid-muridnya. Tidak. Coba kau baca itu Yohanes 6. Jadi jangan main-main ya. Makanya dikatakan nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini dia akan hidup selama-lamanya. Roti mana bicara makan tiap hari? Tidak ada orang makan roti 1 kali 1 tahun. Aneh itu. Sekarang saja orang tidak ada makan 1 kali 1 tahun. Makan roti. Ya. Kita saja di rumah setiap hari makan roti. Perjamuan kita setiap hari. Apalagi kemarin. Aduh, saya kasihan juga ya. Pak Henry, kok bisa? Kan sama saja Pak. Perjamuan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, kan sama. Siapa bilang sama? Hati-hati ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua Hamashiach maupun mendengarkannya. Tidak sama. Mana sama orang makan tiap hari dengan makan 1 kali 1 tahun atau 1 kali 1 bulan? Ya hati-hati ya Bu ya. Hati-hati. Kasihan saya sebenarnya. Jangan dipengaruhi sama orang-orang tidak diselamatkan. Jangan dipengaruhi dengan orang-orang yang tukang mengacaukan. Semuanya ada firman-Nya. Saya tidak berkata-kata kosong. Semua ada firman-Nya. Makanya saya bilang, kalau mau ketemu saya tantang. Syaratnya, engkau harus pernah ke surga. Engkau harus pernah ke neraka. Engkau harus pernah masuk ke alam roh. Bicara sama saya. Saya diajarkan Tuhan. Perjamuan 1 kali 1 tahun. Ngomong begitu. Ketemu sama saya. Siap dengan pertolongan Nabi. Ayo, jangan main-main, ya, jangan main-main. Keselamatan itu tidak main-main, ya, Bapak Ibu ya, mempelai Adon Yeshua Hamashiach maupun mendengarkannya. Hati-hati ya. Kalau engkau tidak percaya dengan gembalamu ya sudah tidak apa-apa. Makanya saya bilang, jumlah kita sudah lebih dari 12. Sebenarnya kita tidak butuh lagi. Tetapi siapapun yang mau datang, kalau memang dipanggil oleh Adon Yeshua, dia akan diselamatkan. Tapi kalau kau tidak mau datang, tidak apa-apa. Kita tidak cari kuantitas. Yang sekarang ini saya sudah lebih dari cukup. Ya, karena kita sudah lebih dari 12. Kita tidak cari ribuan, tidak. Buat apa kita cari? Tidak ada. Tidak ada gunanya. Ribuan tapi tidak diselamatkan. Atau apalagi jutaan. Ya. Jadi itu ya, kita harus memahami keselamatan itu mahal harganya. Orang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan dari roh,
tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Artinya ini bicara baptisan air dan Roh Kudus, ya. Jadi bicara baptisan Roh Kudus itulah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu satu kali selama-lamanya. Kalau baptisan air, ya mau berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, silakan. Tetapi untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus itu satu kali selama-lamanya. Dan hanya orang yang diberi otoritas, yang diberi kuasa, yang ada burung merpati di atas kepalanya, itulah yang punya otoritas untuk membaptis dengan Roh Kudus. Dan setelah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita harus menjaga kekudusan. Itulah kita setiap hari menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua dan selalu dikuduskan dengan minyak kudusnya. Itu artinya menjaga kekudusan. Itulah persiapan untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach, supaya kita kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Ya, jadi itu artinya, ya. Bukannya kita ini, ada orang, wah iya, tiap hari perjamuan, tapi engkau belum dimeteraikan. Wah, tiap hari saya ngantor di depan kementerian ini, padahal dia bukan menteri. Di sebelahnya, misalnya, kantor sebelahnya. Apa gunanya engkau ngantor di situ? Engkau bukan menterinya, misalnya. Apa gunanya engkau perjamuan? Engkau bukan mempelainya. Engkau belum dimeteraikan. Enggak ada gunanya. Ya. Harus dimeteraikan dulu, baru nggak bisa seperjamuan dengan Adonai Yeshua. Ya, kita semua harus seperti itu, seperjamuan dengan Adonai Yeshua. Lalu dikatakan Adonai Yeshua HaMashiach yang sudah datang ke dunia ini dan menggenapi firman atau dapatnya, dia mengutus Ruach HaKodes untuk menyingkapkan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, itu yang kita baca waktu itu, ya. Yohanes 16 ayat 7-8. Artinya Roh Kudus atau Ruach HaKodes itulah yang menyingkapkan bagaimana manusia itu dapat dimeteraikan melalui baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi orang yang dirapture itu dia harus dimeteraikan, ya. Supaya bisa masuk ke Samaim, ya. Kita saja baca, ya, yang 144.000 aja orang Israel itu dimeteraikan oleh malaikat. Ya, mempelainya lebih tinggi dari itu. Kita dimeteraikan oleh Ruach HaKodes. Langsung, ya, Yeirah yang memeteraikan kita. Apa ciri-cirinya? Surga atau Samaim adalah tempat yang sangat kudus, di mana hanya orang yang dikuduskan dan yang sudah dimeteraikan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim, kerajaan Samaim, atau nanti di Yerusalem baru, ya. Hanya orang-orang yang kudus, yang sudah dikuduskan. Artinya apa? Semua dosa kita tidak ada, ya. Semua dihapus. Tidak ada satu titik pun dosa kita. Seperti saya pernah mengatakan, ya, Abraham itu umur di dunianya 175 tahun. Yang diperhitungkan hanya 30 tahun. Jadi dia punya 145 tahun hari-harinya yang hilang. Atau dosanya selama 145 tahun. Jadi bisa dibayangkan, ya. Nabi sekelas Abraham saja itu berbuat dosa sampai 145 tahun. Hanya 30 tahun yang diperhitungkan. Itulah nanti menjadi umur rohani kita di Samaim, ya. Makanya saya bilang, yang diperhitungkan adalah segala kehidupan kita yang dosanya sudah dihapus. Tetapi kalau kita setiap hari nyari-nyari dosa, ya, menghina-menghina orang, apa gunanya engkau hidup kalau hanya untuk menghina-menghina orang? Ya. Lakukan keselamatanmu masing-masing. Tidak perlu engkau menghina-menghina Yeirah. Tidak perlu engkau menghubung-hubungi mempelai-mempelai yang ada di Yeirah Ministry. Enggak ada gunanya. Ya, malah engkau akan dilempar ke lautan api kalau engkau menghasut-hasut. Makanya dikatakan di dalam kitab Yohanes, dikatakan yang tidak dilahirkan dari air dan dari roh tidak akan masuk ke kerajaan surga. Dan untuk dapat dibaptis dengan Roh Kudus sebagai firman-Nya, yaitu dilakukan melalui orang yang ada burung merpati atau Ruach HaKodes di kepalanya. Ya, ini yang selalu saya sampaikan, ya. Artinya begini, saya pun sempat lupa, ya, sempat tidak ingat. Karena apa? Karena kejadiannya sudah lama. Ya, sekitar 17-18 tahun yang lalu, ya. Artinya saya yang ingatnya waktu itu
Saya dikelilingi malaikat, ya, jubah saya berkilau-kilau, ya. Pas terakhir mengenai burung merpati di atas kepala saya sempat lupa. Justru saya diingatkan oleh Adonisua. Ya, makanya Adonisua mengatakan, aku berkenan dengan baptisan, ya, atau apa yang kau sudah lakukan. Artinya apa? Pentahiran itu bicara pengudusan, itulah milk way, ya. Artinya zaman Naaman, ya, dia 7 kali ditahirkan di Sungai Yordan. Padahal zaman Naaman itu Roh Kudus belum ada. Ya, justru di zaman akhir inilah ada Roh Kudus, ya. Makanya waktu saya dulu hampir tiap bulan ke Israel, itu orang Israel ngomong ke saya, Abuna, kenapa Abuna tidak melakukan pentahiran? Kita di sini pentahiran. Saya bilang tidak, karena saya tidak mengerti dulu. Saya bilang tidak. Tapi saya diingatkan, ya. Meskipun begitu, saya tetap pas saya bulan depannya berangkat lagi, saya melakukan sendiri, ya. Saya ajak orang-orang, tidak ada yang mau, ya. Rombongan-rombongan, ayo Bapak Ibu, siapa yang mau ikut saya pentahiran? Tidak ada yang mau. Oh Pak, itu tidak alkitabiah, katanya waktu itu. Tidak sesuai dengan firman, katanya. Oh ya? Ya sudah, silahkan kalau tidak mau. Ya. Artinya apa? Itulah saya dibukakan. Makanya kenapa setiap saya pentahiran selalu ada penglihatan yang diberikan. Dan yang melihat itu adalah orang-orang yang punya karunia. Makanya saya mengatakan, jikalau engkau punya karunia penglihatan, lihat saya. Jangan menuduh, lihat saya. Tanya Bapak Yahweh, tanya Adonisua, tanya Ruach Kodes, benar nggak engkau mengutus Henry? Jangan ngarang-ngarang. Engkau dapat mimpi dipatuk ular, engkau dapat mimpi diliputi kegelapan, engkau menuduh saya. Engkau dapat mimpi dilempar ke neraka, engkau menuduh saya. Seolah saya yang melempar kau ke neraka, seolah saya yang matuk ular, seolah naga di rumahku berasal dari saya, seolah kegelapan yang menyelimuti kamu berasal dari saya. Jangan ngarang-ngarang, ya. Lihat, tanya. Kalau engkau punya karunia, jangan sembarangan menuduh. Makanya saya bilang, uji roh, ya. Kalau engkau tidak bisa menguji roh, engkau bisa tanya. Saya di sini sudah teriak-teriak, ya, mengenai kalau saya bohong, saya dilempar ke lautan api. Tanya yang punya gembala, tanya yang punya pimpinan rohani yang menghasut kamu. Siap nggak dilempar ke lautan api kalau dia bohong, kalau dia tidak diutus? Jadi jangan main-main. Keselamatan itu tidak main-main. Makanya Adonisua bilang kepada orang Yahudi, Bapak kamu Satan, kamu mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Satan. Itu keras, ya. Adonisua ngomong begitu keras sama orang Yahudi. Jadi tidak main-main, ya. Itu ya, ciri-ciri berikutnya. Rapture adalah peristiwa luar biasa yang akan terjadi, dan ini hanya sekali dan untuk selama-lamanya, di mana orang yang di rapture tidak mengalami kematian atau diangkat hidup-hidup, dan peristiwa rapture ini hanya dalam sekejap mata, hitungan detik, ya. Rapture itu peristiwa sekejap mata, peristiwa sekejap mata. Sek. Begitu kita tidak di rapture, ya sudah tertinggal. Kalau di rapture, sek, ya kita langsung masuk ke samai. Ya, itu peristiwa sekejap mata. Makanya ini sudah dirancangkan sejak sebelum permulaan dunia. Ada juga kemarin mengatakan, wah, kita kan sudah ditetapkan, Pak. Nggak mungkin nama kita dihapus. Siapa bilang tidak mungkin? Baca itu Wahyu. Jika engkau membuang, ya, atau mengurangi nubuatan firman, maka bagianmu akan dihapus dari kitab kehidupan. Bisa dihapus? Bisa. Bagaimana mungkin kau tidak dihapus? Misalnya, kalau engkau menghina terus kerjamu. Jangankan kau menghina saya, menghina orang yang tidak percaya Bapak Yahweh pun kau bisa dihapus namamu dari kitab kehidupan. Hati-hati, ya. Maka saya selalu bicara, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, jaga hati kita. Karena tidak bisa kita menghina-menghina orang. Emangnya kita siapa?
Ya, kita nggak punya, kita tuh debu tanah, tapi udah sombong. Saya 2023, Bapak Yahweh bicara sama saya, akulah Yahweh. Terus kenapa? Udah hebat kamu. Bapak Yahweh ngomong 2023 seperti itu. Setelah itu, apa? Gak ada. Tapi engkau masih melayani orang-orang yang tidak menyembah Bapak Yahweh. Tidak berani engkau mengambil keputusan. Ya keluar saja. Gimana saya? 4 bulan saya tidak digaji. Saya keluar. Dan saya tidak minta 1 perak pun. Saya kepala keluarga. Artinya apa? Saya mengandalkan Yeyer-Raehan. Ya, kalau saya mau cerita yang sebenarnya, ya maaf aja. Kau belum gak ada apa-apanya. Ya, bagaimana saya menghadapi beratnya kehidupan. Ya, anak-anak kami dulu masih kecil-kecil. Saya 10 tahun lalu sudah keluar, sudah pensiun. Tidak ada penghasilan apapun. Saya kepala keluarga, istri saya ibu gembala tidak ada bekerja. Jadi jangan dikira kita itu enak-enak, tidak. Makanya saya bilang, apa yang kau alami itu seujung kuku pun belum pernah, ya, tidak sebanding. Makanya nanti ketika engkau mengatakan seperti itu, engkau akan dihakimi dan engkau akan dibandingkan dengan orang yang jauh lebih susah dari engkau. Kenapa mereka bisa survive? Engkau akan dibandingkan seperti itu. Tapi engkau mengeluh, wah begini, wah 1001 macam alasan. Gak ada gunanya. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Yahweh dalam hidup kita. Kita lihat ya ciri-ciri berikutnya. Darah Adonai Yeshua Mashiach, itulah yang menguduskan kita. Lalu kita juga dikuduskan ya melalui minyak kudusnya. Kita juga, inilah yang dimeteraikan ya. Artinya begini, supaya kita tetap menjaga meterai tersebut, jangan dicabut, jangan sampai nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Kita harus menjaganya dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua, dengan minyak kudusnya, dan juga menjaga hubungan yang baik dengan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga jangan mengurangi dakwah Elohim. Jangan mengarang-arang, ya. Seperti kemarin saya sampaikan, ya, mengenai perpuluhan itu sudah dikarang-karang, ya, hati-hati ya. Sudah tidak ada bait suci lagi. Tubuh kita kan ada bait suci, jadi perpuluhan itu bisa kita pakai untuk makan-makan supaya membangun tubuh kita. Itu salah besar. Tidak ada firman seperti itu. Jangan kau mengarang-arang. Saya bingung. Ini orang sudah lemah, punya pikiran yang nggak mengerti saya. Seolah-olah lebih hebat dari Bapak Yahweh yang sudah menetapkan firman dari dulu. Firman itu tidak bisa dirubah, tetapi digenapi. Apa arti digenapi? Digenapi itu arti disempurnakan, lebih sempurna. Ya, jadi jangan dikarang-karang. Macam-macam ngarang-ngarangnya. Wah, tidak ada daftar Elohimnya katanya. Nggak ada apanya, nggak ada. Sama saja perjamuan 1 hari, setiap hari dengan 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun. Nggak ada seperti itu, ya. Itu ya, Bapak Ibu mempelajari Adonai Yeshua Mashiach maupun yang mendengarkannya, supaya kita mengerti, ya, bahwasanya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus itu kita harus tetap menjaga, ya, dengan apa? Dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua, dengan minyak kudusnya, dan menjaga hubungan yang baik, serta kita tidak mengurangi firman. Ya, makanya dikatakan keselamatan itu sifatnya dinamis, ya, dunamos, artinya dapat berubah. Apabila subjeknya atau orangnya berubah akibat berbuat dosa dan tidak dihapus atau tidak dikuduskan, karena itu dosalah yang menghalangi manusia itu masuk ke Samaim. Ya, jadi harus dihapus. Ya. Tidak ada dosa kecil bisa masuk surga, tidak ada. Harus dihapus total. Ya, kita harus seperti kain putih, tidak ada noda, 1 titik pun tidak ada. Jadi kita tidak menganut pengajaran dosa, amal ibadah ditimbang, tidak, ya.
Mau sehebat apapun engkau punya amal ibadah, kalau dosamu tidak dihapus, ya, menurut iman kita tidak mungkin masuk ke surga. Harus benar-benar dihapus. Dengan apa? Dengan tubuh dan darahnya, ya, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, ya. Rapture merupakan proses penjemputan yang dilakukan pencipta kita kepada orang-orang yang diperkenankannya, dan kita dibawa ke tempatnya, ya, ke tahtanya, ya, Yohanes 14 ayat 3, dan di atas tahta kemuliaannya, dan duduk di ke-12 tahtanya, Matius 19 ayat 28, ya. Itu arti rapture, ya. Dan juga orang-orang, ya, yang masuk atau yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun, itulah nanti yang akan di rapture. Artinya apa? Minimum penggenapan 12 terpenuhi, ya, maka sisanya diambil dari aniaya. Ya, seperti kemarin saya pernah sampaikan, kalau yang di rapture 50 orang atau 100 orang, maka sisanya diambil dari masa aniaya. Ya, itu tidak main-main, ya. Kalau engkau memang lebih senang masuk ke masa aniaya, masa kesusahan besar, silakan. Ya, engkau mengikut-ngikutin, wah, jangan mau begini, jangan mau begitu, jangan mau diatur, dan sebagainya. Emangnya kita mau diatur oleh manusia? Tidak. Kita diatur oleh Bapa Yahweh. Tapi bukan berarti seperti kemarin, saya tidak percaya manusia, saya percaya Bapa Yahweh. Apa bedanya zaman dulu? Orang Israel bilang, saya tidak percaya Yesua, saya percaya Bapa Yahweh. Terus mereka di mana sekarang? Pernah tahu nggak? Mereka ada di alam maut sekarang, yang menghina Adonisua sebagai manusia, yang diutus, yang mengejeknya sekarang ada di alam maut. Saya kasih tahu, nggak main-main. Makanya firman pengutusan itu penting. Artinya apa? Artinya sama, ya. Manusia zaman dulu dengan sekarang itu sama sifatnya. Kalau engkau hidup di zaman dulu, pasti engkau juga menolak Adonisua. Pasti engkau akan mengatakan, wah, saya tidak percaya sama Yesua karena dia manusia. Saya lebih percaya sama Bapa Yahweh. Pasti engkau akan mengatakan begitu. Sekarang ini saja, karena kita membaca kitab suci, ya. Karena sudah ditulis setiap firman melalui para nabi dan rasul. Makanya kita percaya sekarang. Tetapi ketika orang yang diutus oleh Adonisua engkau tidak percaya, sama sebenarnya dengan kejadian 2000 tahun yang lalu. Enggak apa-apa, engkau tidak percaya saya tidak pernah bilang engkau harus percaya saya, tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Adonisua, apa yang saya lihat, itu yang saya sampaikan. Dan saya tidak pernah saya mengatakan saya Tuhan. Tidak pernah saya mengatakan saya sama dengan Adonisua, karena saya ada burung merpati di atas kepala saya. Makanya saya bilang, kalau saya bohong mengatakan ada burung merpati di atas kepala saya dilempar ke lautan api. Karena itu yang saya dengar dari orang yang melihat ada burung merpati di atas kepala saya. Itu kejadiannya 17 tahun yang lalu. Dan dulu saya tidak mau memberikan kesaksian mengenai itu. Karena apa? Karena pasti diketahui. Kok bisa Henry ini ada burung merpati di atas kepalanya ketika melakukan pentahiran, bukan melakukan baptisan. Karena beda, ya. Sekarang saya baru berani mengatakannya, karena itu yang diberitahu. Ketika saya tanya, Adonisua, baptisan apa yang harus kami lakukan? Penyembah Bapa Yahweh ini terlalu kreatif. Ada baptisan pembaruan, baptisan peneguhan, ada baptisan ini, baptisan itu, ada kitab pentahiran. Lalu saya diperlihatkan pentahiran, ya. Ketika saya melakukan pentahiran, dan itu saya sendiri yang melakukannya, dan di atas kepala saya ada burung merpati, dan saya dikelilingi oleh para malaikat, dan dijaga 2 malaikat besar, dan jubah saya berkilau-kilau. Itu yang disaksikan oleh orang yang melihat saya. Makanya
Tanya gembalamu. Karena apa? Karena gembalamu saja tidak percaya Adonisua, bagaimana mungkin dia bisa memeteraikan kau di dalam kitab kehidupan? Padahal setiap dia baptis dia bilang, namamu dicatat di dalam kitab kehidupan. Kan itu selalu diucapkan oleh gembala-gembala yang membaptis orang. Betul nggak? Pasti itu kan? Tapi apa tandanya? Tidak ada tandanya. Lebih dari 1000 kesaksian ya, yang melihat rapture sudah di ambang pintu. Ya, artinya kapan saja bisa terjadi, dan semua mengatakan di tahun 2025 ini. Ya. Bahkan mereka sendiri juga istilahnya begini, meskipun mereka sudah dikasih tahu, mereka sendiri tidak tahu bagaimana caranya mempersiapkan diri. Ya. Kalau saya perhatikan penyembah Bapak Yahweh ini mempersiapkan diri dengan cara mengikuti Torah yang belum digenapi. Silakan. Ya, kalau engkau merasa engkau bisa di-rapture dengan cara mengikuti Torah yang belum digenapi, ya silakan. Ya. Engkau akan lihat hasilnya ya. Saya tidak menginginkan, tidak ya. Karena saya percaya apa yang sudah diberikan kepada saya, itu yang saya sampaikan. Karena apa yang sudah diberikan kepada saya, itulah tanggung jawab saya. Ya, paham ya? Masalah gimana-gimana itu urusan Bapak Yahweh, urusan YHWH. Tetapi apa yang disampaikan kepada saya, itu yang saya sampaikan. Ya, kepada mempelai Indonesia Masia. Supaya apa? Supaya kita semua di-rapture ya, tanpa kecuali ya. Tapi kalau orang-orang yang menghina, ya saya sampaikan hati-hati ya. Jangankan kau di-rapture ya. Masuk ke samai pun kau belum tentu. Ya, jangan sampai menyesal selama-lamanya. Jangan seperti yang saya bilang tadi, keluarga saya, dia sampai ngomong begitu. Kalau saya diberi kehidupan lagi, saya akan memperbaiki semuanya. Gak ada gunanya. Ya, gak ada gunanya dia berbicara seperti itu di alam maut saat ini ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelai Indonesia Masia maupun yang mendengarkannya, supaya kita mengerti ya, bahwasanya kunci utama rapture masuk ke Samaim, kita harus dimeteraikan oleh Ruach Kodes ya. Kalau kita tidak percaya Adonisua, berarti kita tidak percaya Ruach Kodes. Kalau kita tidak percaya penggenapan Adonisua, berarti kita tidak percaya Ruach Kodes. Kalau kita tidak pernah mengucapkan atau ya mengagungkan penggenapan yang sudah dilakukan oleh Adonisua, berarti tidak ada Ruach Kodes dalam diri kita. Ya, jangan kau bangga ya, meskipun kau menyebut YYRH ya, Yahweh Yeshua Ruach HaKodes, tapi kau tidak mengakui dia, gak ada gunanya. Ya, itu ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia maupun yang mendengarkannya, itulah daftar Elohim pada kita di Sabat ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abah Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonisua Masia Wirakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.